Halo para pembelajar bahasa, dan selamat datang di kelas kita hari ini. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua semangat terus ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik dan juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu negosiasi. Nah, dalam negosiasi ini juga kalian pasti sering melakukannya, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Tapi sekarang kita akan belajar bagaimana cara melakukannya dengan lebih baik. Ayo, kita mulai. Nah, secara umum, negosiasi adalah proses di mana kedua pihak saling berbicara untuk mencapai kesepakatan bersama, sekaligus menyelesaikan masalah melalui perundingan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri, negosiasi ini adalah suatu percakapan di mana kita saling berbicara dengan orang lain untuk mencari kesepakatan bersama, lalu menyelesaikan masalah tersebut. Prosesnya seperti tawar-menawar, ada yang menawarkan sesuatu, ataupun menerima, ataupun menolaknya. Lalu kita berunding untuk menemukan jalan tengah yang baik untuk semua pihak. Contohnya, misalkan kamu membeli baju seharga 100.000, lalu penjualnya menjual seharga 150.000. Kalian lalu berbicara, dan lain sebagainya, menawarkan untuk menurunkan harga, lalu mencapai kesepakatan akhir yang akhirnya sepakat dengan harga 120.000. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Nah, negosiasi ini memiliki beberapa karakteristik khusus, diantaranya 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, negosiasi ini tidak bisa dilakukan sendirian, minimal ada 2 orang atau kelompok yang terlibat dalam proses ini. Terus yang kedua, berbentuk dialog 2 arah. Komunikasi berjalan secara interaktif. Jadi, setiap pihak memiliki kesempatan untuk berbicara maupun mendengarkan. Terus yang ketiga, komunikasi yang sopan dan saling mendengarkan. Para pihak berbicara dengan bahasa yang santun dan menghormati pendapat satu sama lain. Terus yang keempat, dilakukan saat ada masalah. Nah, negosiasi ini juga muncul biasanya karena ada perbedaan pendapat dan adanya suatu kepentingan yang perlu diselesaikan ya. Terus yang kelima, bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, akhir dari negosiasi ini juga adalah tercapainya solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Terus selanjutnya ada tujuan dari negosiasi. Nah, negosiasi ini tuh tujuannya yang pertama itu untuk mencari solusi bersama agar semua pihak menemukan jalan keluar terbaik. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah dengan damai tanpa memakai kekerasan ataupun pemaksaan kehendak. Terus yang ketiga, mencapai win-win solution, yang dimana itu ada kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang saling dirugikan. Terus yang keempat, membangun hubungan baik, karena proses negosiasi yang sehat itu dapat mempererat hubungan yang di antara suatu pihak satu dengan pihak lainnya. Terus yang keempat, yang terakhir maksud saya, menghindari konflik yang lebih besar, karena dengan menyelesaikan sejak dini, negosiasi dapat menghindari masalah yang lebih serius di lain hari gitu. Terus yang selanjutnya ada struktur. Yang selanjutnya ada struktur dari negosiasi. Nah, negosiasi ini juga memiliki alur atau tahapan tersendiri. Tentunya yang pertama itu ada awal atau pembukaan. Nah, di tahap pembukaan ini ada pengantar topik gitu. Jadi para pihak saling menyapa dan menjelaskan hal yang akan dibahas. Contohnya ada itu. Ini, selamat pagi Pak, saya ingin berdiskusi tentang proyek kita. Atau misalkan, halo, hari ini kita bicara tentang acara sekolah ya. Terus yang kedua ada permintaan. Jadi salah satu pihak tuh menyampaikan kebutuhan, masalah, ataupun usulannya. Nah, untuk contohnya sendiri, seperti kalimat saya butuh ide untuk lomba sekolah. Terus yang ketiga ada respon. Jadi pihak lain memberikan tanggapan terhadap permintaan yang disampaikan. Bisa itu berupa persetujuan, pertanyaan, ataupun usulan interaktif. Nah, misalkan itu dalam kalimatnya, bagaimana kalau kita buat lomba menyanyi? Terus yang keempat atau selanjutnya ada tawar-menawar. Nah, di tahap tawar-menawar ini itu adalah tahap inti di mana kedua belah pihak saling mendiskusikan berbagai opsi dan mencapai pendapat yang sama dan untuk mencari titik temu khususnya. Terus yang kelima, kesepakatan. Nah, di kesepakatan ini para pihak mencapai persetujuan final atau persetujuan terakhir mengenai solusi yang akan dipilih bersama-sama. Nah, yang terakhir ada penutupan. Di tahap penutupan ini
para pihak itu mengakhiri percakapan dengan ucapan terima kasih ataupun konfirmasi kesepakatan ataupun salam perpisahan. Nah, untuk selanjutnya, ada pentingnya ekspresi dalam menyampaikan pendapat ataupun menolak. Nah, hal ini tuh penting karena dalam menggunakan ekspresi yang tepat, kita dapat membantu dalam menyampaikan maksud yang jelas tanpa menyinggung perasaan orang lain. Terus kita juga cara berbicara yang santun dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik gitu, serta menjaga hubungan profesional maupun personal secara harmonis gitu. Terus ketika kita tahu cara berbicara yang tepat, kita juga akan lebih berani gitu dalam berdiskusi maupun bernegosiasi. Nah, di Indonesia sendiri juga khususnya dalam budaya Indonesia, kesopanan dalam berkomunikasi adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, memahami cara berkomunikasi ini tuh sangat penting agar dapat beradaptasi dalam lingkungan multikultural. Yang terakhir itu, kemampuan ini juga membekali pembelajar BIPA dalam berinteraksi dalam berbagai situasi, baik itu formal maupun informal. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama, misalkan itu dalam kalimat, menurut saya kita harus mempertimbangkan waktu lebih lanjut untuk kesepakatan ini. Nah, kata menurut saya ini menunjukkan bahwa ini itu adalah pendapat pribadi, bukan kebenaran mutlak. Terus yang kedua, dari sudut pandang saya, solusi ini lebih efektif karena di sini tuh memberikan perspektif dengan disertai gitu alasan yang jelas, membuat argumen yang meyakinkan. Terus yang ketiga, saya berpendapat bahwa ide ini bermanfaat karena ini tuh menyatakan pendapat yang lebih jelas dan memberikan justifikasi tanpa persetujuan dari pribadi gitu. Terus ada dua contoh lainnya juga. Nah, selanjutnya kita ke bagian menolak dengan sopan. Nah, menolak ini juga bagian penting dalam negosiasi, tapi harus dilakukan dengan cara yang tidak menyinggung. Harus. Yang pertama itu ada, mohon maaf, saya merasa keberatan dengan kesepakatan ini. Nah, penggunaan kata mohon maaf dan saya merasa itu membuat penolakan terdengar lebih personal dan tidak menyalahkan pihak lain. Ini juga cocok digunakan ketika kalian tidak setuju dengan keseluruhan proposal juga ya. Terus yang kedua, saya mengerti dengan pendapat Anda, tetapi saya pikir kita perlu ada opsi lain. Nah, di sini dalam contoh yang ini gitu, dimulai dengan kita menunjukkan empati dan juga pemahaman sebelum menyampaikan ketidaksetujuan. Nah, ini juga memberikan alasan logis mengapa dalam berdiskusi atau bernegosiasi itu kita perlu alternatif lain gitu. Nah, terus yang ketiga, mohon maaf, bolehkah saya usulkan alternatif lain? Nah, di sini dalam pernyataan menolak ini juga terdaftar kita tuh tidak langsung menolak, tetapi menawarkan solusi yang berbeda. Misalkan kita juga menunjukkan sikap kooperatif dan juga membuat penolakan terasa seperti upaya dalam mencari solusi bersama. Nah, saya juga ada tips nih dalam menolak juga kata-kata sopan. Nanti teman-teman bisa menggunakan kata seperti mohon maaf, atau saya kurang setuju, atau bolehkah. Nah, fungsi kata-kata ini tuh bisa jadi untuk melembutkan suatu penolakan. Jadi tidak langsung seperti kata tidak, salah, atau saya tolak gitu. Nah, untuk selanjutnya ada contoh dari negosiasi itu sendiri. Saya harap teman-teman menonton terus videonya sampai beres ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya Dek? Harga satuannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja?
Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adek 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000. Yang 1.000 nanti buat beli minum, Bu. Boleh ya, Bu? 5.000 saja. Hitung-hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning. Tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya.